Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update. Edisi Senin 15 Juli 2024 bersama saya Fiorena Jeretno dan kami akan menyajikan berita terbaru dari Kota Makassar dan kali ini kita akan mendapatkan informasi mengenai operasi patu resmi digelar Satlantas Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi bersandi Palawa ini, Satlantas Polrestabes Makassar menetapkan 9 sasaran utama. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, sore, Yo. Ya, baik. Rekan Emba boleh disampaikan di mana lokasi operasi bersandi Palawa berlangsung dan kapan berlangsungnya? Silakan. Ya, baik, Yo dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa operasi Patu ini resmi digelar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Khusus di Sulawesi Selatan sendiri, operasi ini diawali dengan apel gelar pasukan yang digelar di Mapolda Sulsel, kemudian masing-masing Polres juga melaksanakan apel yang sama. Dan khusus di wilayah Polrestabes Makassar, yaitu Satlantas Polrestabes Makassar, apel digelar di bawah flyover perempatan Jalan Andi Pangeran Veterani dan Urip Sumoharjo, Makassar. Apel ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dan diikuti oleh 50-an lebih personil Satlantas Polrestabes Makassar. Yuk. Iya, kemudian rekan Emba mungkin apa yang menjadi highlight dari operasi patu hari ini? Boleh disampaikan Ya, lebih lengkapnya? Siap. betul. Untuk hari ini pantauan di lokasi operasi Patu di hari perdana ini atau tanggal 15 Juli ini, eh, pantauan di lokasi personil Satlantas fokus melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan, yaitu dengan membagikan stiker dan memperlihatkan banner pesan-pesan untuk tertib berlalu lintas. Selain itu, beberapa petugas juga menghampiri pengendara motor misalnya yang lupa memasang tali pengikat helm. Begitu juga dengan pengemudi mobil yang lupa memasang safety belt atau sabuk pengaman. Yo. Terus mungkin yang menjadi sasaran utama dalam operasi hari ini atau juga operasi yang bertema atau bersandi Palawa ini seperti apa saja ya? Ya, operasi ini bakal berlangsung selama 2 pekan, yaitu tepatnya sampai 28 Juli. Adapun sasaran operasi yaitu ada 8 poin yang serentak ini, yaitu melawan arus, menggunakan handphone saat berkendara saat eh, dalam pengaruh alkohol misalnya, menggunakan knalpot brong, eh, tidak sesuai dengan standar kendaraan yang digunakan, melawan arus. Kemudian khusus di Polrestabes Makassar ini ditambah lagi satu fokus yaitu terkait pengawalan pengantar jenazah. Kenapa? Karena memang sudah beberapa kali kita dapati permasalahan lalu lintas di Kota Makassar ini kerap diwarnai karena adanya ugal-ugalan atau aksi konvoy dari pengantar jenazah yang kemudian persoalan ini dimasukkan dalam salah satu fokus dalam operasi patuh di wilayah hukum Satlantas Polrestabes Makassar. Yo. Iya, lantas mungkin lebih jelasnya tadi ada 9 sasaran yang disampaikan oleh rekan Emba. Lantas bagaimana mungkin Polrestabes Makassar juga menangani beberapa permasalahan seperti yang paling sering didapati adalah pengendara ataupun pengemudi yang masih menggunakan ponsel saat berkendara, rekan Emba? Ya, pengendara yang kedapatan menggunakan ponsel saat berkendara, baik mobil maupun motor, itu akan khusus di wilayah Jalan APP Terani. Ini akan terekam kamera etle, ada 4 terpasang di sepanjang Jalan APP Terani ini. Jadi akan terekam otomatis kamera etle. Kemudian ada juga etle atau kamera tilang yang dibawa oleh personil Satlantas Polrestabes Makassar, yaitu etle mobile. Jadi ketika didapati di jalan itu akan terekam langsung dan plat nomornya akan langsung masuk dalam daftar pelanggar atau yang akan dikenakan sanksi tilang.
Iya. Ya, lantas lebih lengkapnya ini kan kalau berbicara tentang pengemudi atau pengendara yang masih menggunakan ponsel saat berkendara itu sudah ada istilahnya CCTV ataupun juga langsung tilang dari yang sudah terpasang di Jalan APP Tarani. Bagaimana dengan tindakan yang bagi mereka yang melawan arus atau juga bahkan kecepatannya melebihi batas kecepatan nih rekan Embah? Ya, untuk yang melawan arus, sempat kami tanyakan juga tadi ke Kasat Lantas, memang melawan arus ini ada dua fokus utama titik jalan di Kota Makassar yang kerap didapati khususnya pemotor yang melanggar dengan melawan arus, yaitu di Jalan Insinyur Sutami atau di samping tol Reformasi dan juga di Jalan Dr. Lemena wilayah Antang gitu. Dua titik jalan yang kerap didapati melanggar atau melawan arus ini, Kasat Lantas mengaku telah atau akan menempatkan personil khusus untuk bagaimana memantau arus kendaraan, utamanya yang masih ditemukan melanggar dengan melawan arus. Pihaknya mengaku akan mengambil tindakan tegas dengan tilang ketika mendapati masih adanya pengendara yang sudah berulang kali dihimbau untuk tidak melawan arus tapi tetap didapati melawan arus. Iya. Baik, apakah ini juga menjadi alasan dari Polrestabes Makassar yang juga memasukkan salah satu sasaran utamanya adalah kendaraan dengan knalpot brong? Ya, betul. Ini juga salah satu upaya pencegahan dari Satlantas karena masih adanya didapati aksi balap liar begitu di jalanan, sehingga salah satu indikator dari pelaku balap liar ini yaitu menggunakan knalpot brong. Dan Satlantas saat ini sementara akan membangun tugu knalpot brong yang baru tepat di samping pos lantas flyover. Ini pantauan kami di lokasi tadi sementara dirakit rangkanya dan beberapa knalpot yang sudah dimusnahkan atau dipenyotkan begitu, itu akan menjadi rangkaian untuk dibuat seperti tubuh knalpot brong. Iya. Ya, baik. Rekan Emba mungkin terkait cara mengimbau bagi masyarakat selain adanya operasi patuh yang akan terselenggara hingga 2 minggu ke depan, adakah cara-cara lain yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar untuk meningkatkan lagi nih ketertiban berlalu lintas? Ya, ya betul. Dalam operasi ini personel Satlantas itu dibagi dalam 3 kelompok kerja lapangan atau unit kerja lapangan, yaitu di 3 kelompok ini lokasinya itu merata mobile di seluruh wilayah hukum Satlantas Polrestabes Makassar, di mana di dalam KL ini itu sudah terdapat satgas preventif atau pencegahan, kemudian satgas preventif, satgas penindakan, dan juga promosi begitu atau sosialisasi. Jadi sudah lengkap di dalam UKL ini unsur-unsur yang ada mulai dari sosialisasi, pendekatan persuasif, dan juga penindakan. Yo. Iya, baik. Rekan Emba, mungkin pertanyaan terakhir terkait titik-titik dilakukannya operasi patuh yang akan terselenggara hingga 2 minggu ke depan di Kota Makassar sendiri. Adakah titik-titik tertentu untuk mungkin para pengendara bisa lebih meningkatkan kesadarannya lagi nih ketika berkendara? Ya, Kasat Lantas tadi tidak membocorkan di mana saja titiknya, hanya saja dia menegaskan bahwa seluruh wilayah hukum Satlantas Polrestabes Makassar ini akan menjadi pelaksanaan operasi patuh, artinya operasi ini akan berlangsung secara random begitu. Dan hampir semua titik ini petugas dari Satlantas ini melakukan patroli mobile begitu sambil menggunakan kamera headlay yang memang terpasang di kendaraan dari petugas. Jadi ini juga sekaligus mengingatkan untuk Tribuners tetap patuhi aturan berkendara dan juga tadi sudah kami sampaikan ada 9 fokus atau sasaran utama dari operasi yang dimulai hari ini hingga 2 minggu ke depan. Dan tentunya setelah operasi patuh ini tetap dilakukan oleh Tribuners untuk bagaimana mengikuti aturan yang ada. Terima kasih rekan Emba, selamat kembali beraktivitas.
Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan dan juga pernyataan dari Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ada targetnya operasi enggak? Polres maunya, jangan kita banyak menindak. Kalau menindak berarti kita tidak berhasil. Masyarakat. Makanya dia, yang anak berburung apa supaya balap liar? Capek saya ngurus itu. Saya mendaki presiden balap liar itu urusannya lalu. Nanti berapa jumlahnya? Rencana akan saya bagi 5. Bos ini tidak tahu ini kontennya. Ini pelanggaran atau kejahatan. Saat ini berlangsung operasi patuh awal di Kabupaten Makassar. Ini masih tahap sosialisasi tampaknya Tribuners. Ini sosialisasi pengendara. Lihat sebagian Satu Lantas Polrestabes Makassar ini merupakan hari pertama pelaksanaan operasi patuh hingga tanggal 28 Juni mendatang. Jadi dimulai hari ini akan berlangsung selama 2 pekan. Pelanggaran apa saja yang sampai di Operasi kepolisian bidang lalu lintas itu kita namai dengan Patuh Pahlawan 2004 dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli. Sasarannya ada 8, ya kan? Plus satu tambahan yaitu pengawalan jenazah. Yang pertama adalah bonceng lebih dari 1, kecepatan, safety belt dan HP, kemudian pengaruh alkohol, knalpot brom, melanggar arus. Jadi ada 8 poin TO ditambah 1 pengawalan jenazah. Itu yang kami targetkan yang ada di Kota Makassar. berapa titik Bang yang di Kita nggak ada pakai titik, tetapi kita seluruh wilayah Kota Makassar itu terbagi dari 3 UKL. UKL itu unit kecil lengkap, dan di situ sudah tertampung atau terakomodir bagian preventif dan penindakan. Jadi satu UKL itu sudah lengkap personil di situ. Untuk wilayahnya itu seluruh Makassar. Bang, pada umumnya Bang, pelanggaran Masar Makassar itu biasanya pelanggaran apa saja sih? Makassar yang sekarang lagi ngetren adalah pelanggaran biasanya melawan arah, terutama di samping tol, kemudian di jalan Dr. Lemena. Ya, jadi prioritas itu, tetapi yang 8 itu salah satunya juga masuk. Ya, salah satunya tadi yang melanggar arah di Kota Makassar dan balap liar, kemudian kena potbrong. Harapannya Bang, himbauan Harapannya dengan adanya operasi patuh ini
karena tujuannya adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas fatal, korban meninggal. Yang pertama, yang kedua adanya kesadaran masyarakat untuk lebih tumbuh lagi bagaimana berkendara yang baik, ya kan? Tapi yang pertama tadi turunnya angka kecelakaan fatalitas yang ada di Kota Makassar. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi hari ini. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.